Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya serta nikmat Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi ini yaitu guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Ustadz Yusuf Supandi SAG di sesi yang pertama. Di sesi yang kedua yang akan mengisi berikutnya adalah guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Saiful Anam LC MPD. Alhamdulillah keduanya sudah ada di tengah-tengah kita. Banyak yang bertanya sama saya, kajian subuh pada pagi ini Ustadznya ada dua. Itu ada banyak pertanyaan ke saya di WA Group. Nah ini spesial. Kebetulan hari ini kami dari alumni JKS 72 Ikatan Persaudaraan Haji tahun 2023 hari ini kita melaksanakan kegiatan halal bihalal. Insya Allah ini sudah dimulai dari pagi ini dan insya Allah nanti setelah ini bergeser ke rumah saya di bawah. Nah, keduanya ini adalah Ustadz Yusuf Supandi adalah kali kedua beliau mengisi kajian subuh di masjid kita. Beliau teman haji saya, pembimbing juga, dan di 2003 pernah mengisi kajian subuh di sini. Yang kedua Ustadz Saiful Anam, beliau adalah juga pembimbing ibadah haji kami tahun 2023. Sekaligus tahun ini menjadi petugas haji wilayah Jawa Barat. Jadi beliau ini petugas haji 2025 yang ditugaskan mewakili Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Nah untuk itu terima kasih atas kehadiran kedua guru kita. Alhamdulillah masing-masing diberikan waktu 30 menit ya Pak. Nanti kita selesai ya sekitar jam 6 lewat kalau juga. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita kepada beliau. Persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi qad an'amani bi ni'matil Islam bi ni'amihi la nastati aswadiya subul bil jamaah. La budalana nashkur ala ni'ami. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la yashhadu la zidanakum wa la kafartu min 'adzabil syadid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, al-alim alamah, fadil fudola, karimul kurama, syatid wa syatidah, al-mujaj wal mujajah. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid Jami'ul Ihsan, wabil khusus Bapak Haji Arifin selaku ketua DKM ya, dan sekaligus juga selaku beliau ketua JKS 72. Alhamdulillah beliau selalu eksis dan semangat
bersepakat di dalam satu bersamaan di dalam bawah ruah Islamiyah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Juga Akhil Karim Bapak Ustadz Haji Anam LC MPD ya, mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat, panjang umur, pada berkah semua. Dan yang hadir di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi suatu sababiyah turun rahmatnya Allah di masjid yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Haji Handoko. Alhamdulillah nggak disangka-sangka, karena di grup beliau tidak komen. Ya mungkin ini sebagai kejutan dari Gresik Pak. Beliau datang, alhamdulillah begitu kompaknya 72 ini JKS-nya. Insya Allah persatuan dan kesatuannya terus istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Al-Fakir, saya sekarang kedua kalinya untuk silaturahim di sini. Mudah-mudahan menjadi suatu sababiah juga turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini para asatidz saya tidak sebut satu persatu insya Allah, dan ustazah juga. Ini Bapak Haji Ridho dan Ibu Haji Nurul selaku ketua atau pemangku Yayasan Alifah. Sudah hadir belum? Ya, mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat dan berkah semua. Ini para asatidz saya nggak sebut satu-satu, para ustazah karena wajah-wajahnya orang-orang alim semua. Ya, saya merasa terhormat nih duduk begini nih Pak. Ini yang kedua kalinya. Ya, baru kemarin rasa-rasanya alhamdulillah udah kedua kalinya diberi suatu kepercayaan untuk ya belajar ngomong aja, karena ini mau orang alim ulama semua ya. Saya belajar ngomong aja gitu Pak. Nah, bapak-bapak yang semuliakan, ibu-ibu, alhamdulillah mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di masjid yang penuh berkah ini, Nurul Ihsan, insya Allah menjadi turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna al-kitab Allah wa yudarisunahu bainahum ila khafat alai malaikah wa ghasyiatumur rahmah wa nazalat sakinah wa dzakarallahu biman indahu. Tidak ada suatu kaum, satu jamaah yang kumpul bersama-sama, yang membaca kitab Al-Quran, yang berzikir kepada Allah, ila khafat alai malaikah, kecuali malaikat membeberkan sayapnya. Ngapain malaikat? Mendoakan kita semua. Insya Allah doa kita dikabul, hajat kita diwujudkan Allah, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Maksud dan tujuan kita insya Allah berikan kepada kita, karena yang mendoain malaikat. Dan insya Allah jiwa-jiwa kita, hati kita akan diberi suatu ketenangan, kesakinahan, karena kedekatan kita kepada Allah. Dan juga insya Allah ditaburkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, doa malaikat insya Allah ittisal sambung ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada tendeng aling-aling, tanpa ada hijab. Malaikat yang mendoain. Kalau doa kita masih error, doa kita masih meloding. Kenapa? Karena banyak masih hati-hati kita yang hasut, yang dengki, yang sombong, yang ego, yang
yang takabur. Ini salah satu yang menjadi suatu hijab penghalang dikabulnya doa kita. Makanya sesuai dengan tema pada hari ini kami JKS 72 diberi tema yaitu silaturahmi. Dengan silaturahmi ini, insya Allah salah satu kekompakan keguyuban ini, kekumpulan kita ini hadir malaikat ribuan malaikat. Cuman kita nggak bisa untuk memandang dan melihatnya. Dan sekaligus insya Allah sekali lagi doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Jadi doa kita insya Allah tidak ada hijab, langsung itisol aras Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mohon maaf dengan egonya, dengan sombongnya, dengan merasa lebih dari satu sama lain, bisa memutuskan tali silaturahmi kita, bisa menseket-seket hidup kita menjadi kelompok-kelompok, menjadi golongan-golongan. Karena kadang-kadang kita memandang perbedaan status di dalam masyarakat, perbedaan harkat martabat di dalam sosial bermasyarakat. Ini menjadi suatu keegoan kita. Maka doa kita lodi, doa kita tidak terkabul. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini insya Allah turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wa dzil qurba wa dzil dzunub wa sahibul bintati wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Wa'budullaha, sembahlah Allah, munajatlah kita kepada Allah, sembah sujudlah kepada Allah. Kita senantiasa harus terus sambung kepada Allah, ittisal kepada Allah sebagai penghambaan kita. Karena kita adalah produksi Allah, ciptaan Allah, punya kewajiban kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk sembah sujud, beribadah kepada Allah. Kita punya kewajiban, Pak, sebagai penghambaan kita. Maka inilah namanya tidak putus kepada Allah. Kalau kita insya Allah kalau tidak putus kepada Allah, kewajiban kita ketika kita penuhi, maka janji-janji Allah akan kita dapat. Salah satunya yaitu la yasimu fakrun, wal bakalan susah, wal bakalan tidak ketemu makan, wal bakalan kita tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sambung kepada Allah. Ini salah satunya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Mengabdi kepada orang tua. Orang tua adalah segala-galanya. Orang tua adalah segala-galanya, Pak. Ya, sampai-sampai Allah menyandarkan hak kekuasaannya, hak petonya. Ridullah fi ridho walidain, sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kalau orang tua senang, maka Allah pun senang. Kalau orang tua bahagia, maka Allah pun akan bahagia. Ini kunci suksesnya kita, sukses dunia dan sukses akhirat. Hadirin orang tua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah orang tua, wa wasaina insana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin washkuri wa liwalidayka
Bersyukurlah kamu wahai manusia kepada aku, kata Allah, dan juga kamu kepada orang tuamu harus bersyukur. Senantiasa harus disandarkan, Allah menyandarkan kepada orang tua. Hadirin, setinggi apapun ilmu kita, serajin apapun ibadah kita, kalau kita tidak ikhtiar memuliakan hikmat kepada orang tua, bakti pada orang tua, jangan diharapkan kita mendapat ridho Allah. Kenapa? Karena kita mungkin menyakiti orang tua, karena kita tidak bakti pada orang tua, sehingga menimbulkan suatu kebencian, kesakitan hati orang tua. Kalau sakit hati orang tua, maka Allah pun sama terluka. Hadirin, ini yang mesti harus kita pegang, bahwa orang tua kunci suksesnya dunia dan akhirat, kunci suksesnya dan kunci surganya Allah itu orang tua. Kadang-kadang kita sama orang tua, Masya Allah, cuman ada maunya doang baru ingat sama orang tua, ada butuhnya doang baru ingat sama orang tua. Betul? Tua hadirin, ridullah fi ridho walidain, syukrullah fi syukri walidain. Kadang-kadang kita juga terlalu mengabaikan dengan faktor dunia. Apalagi orang tua kalau sudah tua renta, udah jompo, itu kadang-kadang anak selalu kia-kia, anak selalu mengandalkan satu sama lain. Betul? Apalagi anak yang orang tua yang sudah ngejoprak, orang udah kelentang, tidak daya, buang air ke situ, buang air besar, buang air kecil di situ. Kadang-kadang orang anak-anak ini pada enggak, pada saling mengandalkan. Betul? Padahal disitulah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun toh kita, kata Sayyidina Umar yang disampaikan dari Sayyidina Umar, kalaupun toh semua kulit kita ditetelin sampai tulang belulang untuk membalas jasa orang tua, semua bakalan terpenuhi. Itu hadirin, kita bolak-balik kota suci Mekah, ibadah haji bulan umroh, kalau hati orang tua tidak ridho dengan perbuatan kita, semua bakalan kita dapat keberkahan, dan semua bakalan kita mendapat suatu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tualah segala-galanya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba. Dan kerabat kita berbakti, kita berbuat baik kepada kerabat kita, pada saudara kita yang terdekat. Kita kadang-kadang salah kaprah. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat saling berbagi, utamakan keluarga dulu, kerabat yang terdekat dulu, baru orang lain. Ini kadang-kadang salah kaprah. Kalau orang lain kayak saudara, saudara kayak orang lain, putus tali silaturahmi gara-gara beda paham, gara-gara beda pemilihan. Maaf, kadang-kadang salah lurah aja. Kalau di kampung-kampung perselisihan pendapat, perselisihan dukungan, kagak nanya. Betul? Iya Pak. Makanya sekali lagi, kalau Ustadz udah gak usah, jangan ikut-ikut kampanye Pak. Ustadz udah Ustadz ya, ngajak ngaji, ngajak ibadah, gak usah ke partai, gak usah. Ya mohon maaf saya ngomong begini, karena kalau saya emang dari kampung kebanyakan begitu. Kalau Ustadz udah terjun di masyarakat, udah di pengajian, bawa-bawa partai, ribet Pak, jamaah bingung. Betul? Iya Pak, jamaah bingung, gue ngikut Ustadz mana ini ya, dukungan gue beda sama Ustadz itu. Lama-lama terpecah, putus tali silaturahmi. Ujung-ujungnya kagak akur jamaah. Giliran Ustadz imamnya
Bukan dukungan gua, itu bukan urusan gua, karena dia beda sama gua. Tuh, kalau di kampung, di sini mah enggak. Ya betul. Agak nanya, putus tali silaturahmi Pak. Ya, kalau putus tali silaturahmi di dalam kitab Riyadhus Shalihin katakan, ya idza wasolani wasallallahu kata rahim, wa idza qata'ani qata'allah muttafaqun alaih. Kalau kamu sambung silaturahmi maka sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu putus silaturahmi, kamu putus juga kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahmi mu'alaqun 'alal arsy, itu bergantung pada arsy Allah. Putus rahmat Allah. Percuma Pak kita ngaji. Percuma kita ibadah-ibadah kalau silaturahmi enggak terikat. Tidak nyambung. Wadharidil dunub terus wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wadharidil qurba ya. Tetangga yang dekat ikat terus dari silaturahmi, saling menghargai, saling menghormati antara satu sama lain. Ini sama tetangga satu sama tetangga yang lain kagak akur. Bocah berantem, gara-gara bocah berantem, emaknya ikut berantem. Kagak nanya, gara-gara bocah udah sadar lagi, bocah udah akur lagi, main lagi. Emaknya 3 bulan kagak nanya. Betul? Tuh, putus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang gitu ada. Terusin kok. Kalau pada nanya sekalian. Siapa yang menang? Setan. Ya betul. Karena apa? Putus silaturahmi. Itu beda kita kadang-kadang tetangga yang jauh dekat. Tetangga yang dekat jauh. Ketemu muka buangin dulu, pelungas plengos. Ya betul. Sini mah kagak. Ya. Walatam sibil ardi maroha, kita ngebuang muka dulu. Muka dibuangin dulu, Pak. Itu udah putus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau putus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Pak, Masya Allah itu selalu senantiasa dibahas sama Allah di dunia dan di akhirat, tidak disimpan-simpan lagi. Mamin hasanatin, saubat, tidak ada satu kebaikan akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dan silaturahim dari silaturahmi. Tuh, ajalu disegerakan. Wa min dzambin wa ma min dzambin, tidak ada dosa. Ajdaru yang disimpan, yang ditangguhkan, ayu ajlullah, Allah balas. Uqubah tadi solibi, siksanya untuk orang yang putus silaturahmi di dunia wa ma'ama yudakharu, dan juga nanti di yaumul kiamah dibalas sama Allah Subhanahu wa taala min qati rahim, dari putusnya tali silaturahmi. Jadi di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Mungkin dagangnya nggak lancar karena putus silaturahmi. Mungkin selalu mentok dalam urusannya karena ada putus silaturahmi. Pak, kesehatannya selalu menjadi apa ya, tersakit. Mungkin itu ada yang putus silaturahmi. Ilmunya nggak manfaat, mungkin putus dari silaturahmi. Harta bendanya tidak arti dan tiada guna, mungkin putus silaturahmi. Karena di situ dibalas sama Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itu Pak, kalau silaturahmi. Ya, ittaqullah, kamu harus takut kepada Allah, wasilur rahimah, dan harus jalin tali silaturahmi. Fa inna, sesungguhnya itu semua abqalakum fid dunya, itu akan abadi. Ketentraman buat kamu, kesejahteraan buat kamu di dunia, wa khairul lakum bil akhirah, dan lebih bagus nanti di akhirat. Terus diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu Pak, silaturahmi harus kita jalin. Kita mohon maaf kadang-kadang sama tetangga jauh dekat, sama tetangga dekat jauh.
besti. Udah kemana-mana besti kita ngebasok, besti kita kumpul. Sama tetangga yang dekat mau boro-boro. Betul? Bener ya? Iya Pak, mohon maaf Pak. Iya. Orang jati dirinya ketahuan, kasihannya ketahuan di saat apa? Di saat mentok usahanya, di saat gulung tikar, di saat terpuruk. Masih ada nggak orang yang mau duduk bersama kita? Masih ada nggak orang yang mau berkomunikasi sama kita? Kalau besti pada kabur semua, ya maaf gitu Pak, kadang-kadang sama teman rapat banget besti, ya Allah, sama tetangga mau boro-boro, betul-betul. Iya. Ketahuan Pak, pada nyirak semua, pada pergi semua. Kalau memang dia teman sedia sekata. Di dunia wal akhirah, insya Allah di saat kita terpuruk, di saat kita susah, di saat kita nggak punya duit, tetap mau untuk berdampingan sama kita. Tuh, kalau besti. Betul. Istri yang setia juga sama. Di saat suaminya gulung tikar, di saat suaminya terpuruk, dagangnya anjlok, biasanya setiap pulang bawa 2 ikat. Setiap pulang bawa segepok. Karena ekonominya terpuruk, akhirnya bangkrut. Masih setiakah seorang istri mendampingi suaminya? Ada nggak yang gitu? Kok? Ada nggak Pak? Boro-boro banyak Pak. Mana ada duit uang disayang, nggak ada duit kita ditendang, mantap semua lo. Ya betul. Itu kelihatan aslinya. Seorang anak yang soleh kelihatan aslinya, yang bakti pada orang tua kelihatan aslinya di saat orang tuanya sakit tua renta, sejauh mana dia khidmat dan bakti pada orang tuanya. Betul? Lupa. Ya. Kalau memang kita saudara sekandung, silaturahmi menjaga kerukunan di saat pembagian warisan. Sejauh mana dia benar-benar menjaga tali darah keluarganya. Kadang-kadang pengen banyak-banyak, pengen luas-luas. Masalah dunia pada buta. Betul? Benar-benar? Iya Pak. Masalah warisan mau pinter-pinter. Rumah yang ono, rumah yang ini, mobil yang ono, mobil yang ini, pinter-pinter. Ada juga ada? Agak ada, di sini mah nggak ada. Agak ada warisannya. Apa yang dibagi-bagi? Rumah pinggir kali dibongkarin semua sama Dedi Mulyadi. Betul? Kelihatan Bang, orang yang dikatakan mukmin yang sejati di saat dipuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana keimanan dia dengan penderitaan dan dalam kesusahan. Walanabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarati basyiril sabirin. Diuji penderitaan, ketakutan, COVID-19 kemarin. Betul? Yang mencekam Pak. Benar-benar mencekam. Ya sholat juga kita diseket-seket. Semeter sono, semeter sono. Kalau orang kagak ngerti usul fikih, maaf saya ngomong begini nih. Orang sholatnya dipisah-pisah, orang haji ditahan-tahan. Itu kurang paham masalah usul fikihnya. Justru menjaga kita. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya baru segitu. Saya udah takut ini. Ya takut udah pasti ya. Masih jauh bahasan ini. Takut terbang. Ustadz dianggap gak kebagian. Saya kalau udah pegang mic baru bahasan belum apa-apa Pak. Mudah-mudahan ditambahin. Ini ya sampai apa saya tadi Pak? Covid. Iya Covid. Jangan salah kaprah, itu Indonesia atau pemerintah Allah atau Rasulullah ulil amri minkum, pemerintahan juga sama istilahnya menjaga warganya, menjaga kenegaraan
bangsanya supaya jangan kena COVID semua. Makanya pakai masker, cuci tangan, sholat juga harus dijaga jarak. Jangan Bapak salah paham, Pak. Wah, belum ajaran siapa yang nggak ngerti begitu kalau di kampung. Nah, kalau usul fikih ya demikian. At-tajribu taisiro, yang repot itu ada kemudahan. Dururat itu ada jalan. Kita harus ngikutin. Kalau nggak ngikutin, karena pernapasan bisa menular, Pak. Ini usul fikih, jangan lillahi ta'ala. Piru kama tapiru narasan, larilah kamu sebagaimana larinya dari macan. Nih, masjid ada macan terlepas. Bapak mau sholat, lillahi ta'ala, mau sholat, mudah makan macan. Orang kampung saya ngomong begini, jangan lillahi ta'ala, ini usul fikih. Betul? Maaf nih, kadang-kadang ada yang paham lillahi ta'ala baik. Lillahi ta'ala gua perang, kagak bisa apa-apa perang, modal mati. Betul? Itu Pak. Dah situ. Apalagi saya? Ya mohon maaf ya. Kita jangan kembali lagi masalah silaturahmi. Jangan dijadikan suatu jurang pemisah di dalam kehidupan kita. Beda kasta, beda status, beda predikat. Justru hidup menjadi kelompok-kelompok, Pak. Putus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, putus kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita lebih hormat, lebih tadi kepada orang kaya, pada orang yang punya harta martabat. Sama orang miskin, sama orang susah, sama boro-boro. WA sama bel yang dari angkat-angkat, slow respon. Betul? Ada gitu ada. Kita lebih taatnya kepada orang kaya. Orang kaya, kalau orang kaya dermawan, kalau orang kaya loman, berbakti, ya mengamalkan, mengelola ilmunya di jalan apa, hartanya di jalan Allah, itu yang menjadi suri teladan buat kita. Itu Pak. Karena apa kita taatnya? Karena kedermawanannya, ketakwaannya, jangan karena kekayaannya. 2/3 agama kita hilang. Saya misal Ustaz kampung, Pak Haji Arifin orang kaya yang terkenal nomor 1. Mau hormatin siapa kira-kira? Contoh, ini contoh. Mobilnya Pajero, ini Ustaz pakai Vario, tunggangannya. Kira-kira mau hormatin siapa kira-kira? Pak Haji Arifin Pajero, Ustaz Vario yang butut. Betul? Tuh itu agama Bapak hilang. Sekaligus orang kaya jangan bertahan begitu, rusak agama Bapak. Man tawadda'a li ghanin dinahu dhahaba sulusa dini. Kata Nabi, barang siapa yang menghargai, menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 agamanya hilang, imannya hilang. Tuh, itu Pak. Jangan mandang orang miskin baik. Orang miskin selalu respon. Gak jawab-jawab, misalnya ada rumah ada yang datang, assalamualaikum, ya Ustaz. Gak jauh dari proposal. Ada gitu ada. Siapa tahu itu Ustaz muda. Ya betul. Benar. Jangan Pak, kalau masalah dunia, mohon maaf, kita harus memandang ke untuk ilaman asfala minkum, melihat ke bawah. Wala ta'tu ilaman wa fawqakum, jangan lihat ke atas. Enggak udah-udahnya. Jangan sampai menjadi putus silaturahmi dalam hubungan bermasyarakat kita. Ya alhamdulillah Pak. Kita masalah dunia harus melihat. Kalau masalah ke bawah, kalau masalah akhirat kita melihat ke atas. Ya dia udah tua renta, dia masih jauh itu, dia masih repot, tapi masih mau mensisihkan sebagian hartanya. Kalau orang sodako di saat lancar, di saat sukses biasa, tapi sodako di saat kepepet, sodako di saat terpuruk, ini yang luar biasa. Bisarroi wa daroi. Tuh, yang luar biasa begitu Pak. Ini mah kita kalau disanjung, dipuja, disebut bro-broan. Betul. Sekarang lagi sedang tenar ini. Apalagi kemarin THR lebaran. Dunia TikTok apa-apa. Ya, kalau mau masjid ya gue udah goyang dulu Pak.
sor ke depan, sor ke belakang, sor ke depan, sor ke belakang, acok, goceng, ya ilaha illallah. Ada itu ada. Wih, no, jam berapa Pak? Terus. Putus silaturahmi Pak. Kembali ya. Iya mohon maaf Pak. Kita guyup kompak, mari kita jalin tali persaudaraan kita antara yang kerabat, antara tetangga yang terdekat. Ya mohon maaf nanti di yaumul kiamah lain tidak dilihat isnaini, 2 orang. Mual bakalan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala siapa? Qati'ur rahim. Orang itu dari silaturahmi, wajar rusuk, tetangga yang nyebelin. Ngeselin banget tetangga. Ada tetangga yang nyebelin, buang sampah seenaknya, buang air seenaknya. Betul? Tel musik seenaknya, gede banget, abang-abang salon sound systemnya paling gede, nggak mikirin tetangga sebelah. Tahu tetangga lagi sakit gigi, gara-gara sebotol minuman sambil dedek. Ada juga ada. Mohon maaf Pak, keguyuban dan kompakan persaudaraan, kerukunan menjadi suatu barometer dalam keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim doipahu fal yusir rahimahu fal yukrim jarahu. Itu ada 3 hadis. Wala tudhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul kiamah, maka hormati tetangga. Hormati tetangga. Betul. Sampai Rasulullah SAW dari Siti Aisyah, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya, mazala Jibril yusini bijari. Jibril alaihissalam itu selalu tetangga. Hatta zonaku sehingga aku mengira kalau tetangga itu yuwarisu, harus dikasih warisan. Itu Pak. Makanya barometer kita, kesempurnaan iman kita, kedekatan kita kepada Allah, tinggal lihat dekat nggak kita iman kita kepada Allah, sempurna nggak iman kita kepada Allah. Tinggal lihat sosialnya, hablum minanasnya, dia rukun nggak sama tetangga, dia guyup nggak sama saudaranya. Percuma Pak, Bapak tukang congkeh bolak-balik ngaji ke majelis salim, tausiah kayak begini, kalau tetangga nggak akur, kalau putus tali silaturahmi nggak akur juga sama saudara, kagak nanya, mual bakalan Pak masuk surga Allah. Nauzubillah men. Pentingnya silaturahmi. Kalau nyambung yang tadi saya katakan Pak, nih bolham, logika. Nih kalau bolham nyambung ke genset, nyala nggak? Sekontak nyambung, kabelnya nyala nggak? Nyala. Kalau jauh misalkan di sono, dia apa namanya? Giant. Mana mall Pak ya? Kemarin banjiran yang mana Pak? Saya emang tinggal Cikarang, rame telepon. San, gimana? Banjiran kagak? Teman-teman di pondok. Alhamdulillah Cikarang, walaupun saya Cikarang pinggiran juga alhamdulillah ada banjir. Yang justru yang banjir sini mall-mall semua. Pak Haji Arifin banjiran. Saya enggak, alhamdulillah. Kalau saya obat mulu juga. Iya, rumah saya emang ada Pak Haji Anak. Udah di tengah-tengah kawasan. Udah mentok, jalan pokoknya udah kawasan udah pada kesana dah. Mulai kita banyak banget. Jalan udah kayak Papua. Benar, udah kayak Papua. Teman saya nunggu itu jalan Papua itu. Tapi alhamdulillah kebanjiran. Enggak banjiran. Alhamdulillah. Kembali lagi tadi apa saya ngomong Pak? Kabel lampu, masya Allah itu berarti benar Mas Yanto. Kalau kembali, tenang Pak Janam, tenang. Saya minum dulu Pak ya, dari rumah. Maaf dari jam 1 udah melek, jam 12 orang masak di sono. Bawain semua. Ntar bapak-bapak kalau selesai rumah Pak Haji Arifin, kita makan bareng. Amin. Ya enggak perlu pakai buka pancing enggak.
Kalau misalkan kabel Pak, walaupun toh jauh nyambung ke genset atau nyambung ke stop kontak colokan yang di sini, nyala nggak kira-kira? Nyala. Tuh gitu Pak. Ini keran selang dekat jetpump, dekat PDAM. Kalau kagak nyambung, kira-kira keluar air kagak? Kagak Pak. Begitu juga kita sama Pak. Walaupun toh jauh, tapi kalau itisol sambung kita kepada guru kita, sambung kita kepada orang-orang yang soleh, insya Allah kita pun sambung rezeki kita. Walaupun toh kita jauh sama guru kita, sama pondok pesantren, kalau kita sambung kepada guru kita, taziman sama guru kita, mahabbah sama guru kita, ilmu kita manfaat barokah. Kalaupun toh guru kita di Jawa Timur, nyambung. Tapi kalau sababu piro kita durhaka sama guru kita, mau bakalan manfaat Pak. Alhamdulillah men. Walaupun toh dekatnya sama ustadz yang di sini, ya kalau misalkan jet setnya ada disambungin itu kabel, walaupun dekat sama ustadz, sama kiai, mau bakalan dia bersinar. Betul? Paham maksud saya Pak? Begitu makanya Rasulullah SAW dalam kitab Tanggul Qafilin, panjang nih, panjang. Ya, kuna jurusan isiyatan arafatan. Kita lagi duduk bareng-bareng sama Rasulullah SAW di Arafah. Ya, indah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW maka Rasul bersabda, la yujalisuni man amsakoti urahim. Jangan duduk bareng sama saya. Jangan duduk bareng sama saya. Kenapa? Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Liyakum anna, supaya berdiri keluar dari kelompok kita, keluar dari jamaah kita. Tuh gitu Pak. Rasul sendiri khatamun anbiya wal mursalin, yang Rasul mempunyai suatu independen, Rasul mempunyai suatu kekuasaan untuk memberi syafaat semua manusia. Tapi di saat hidup di dunianya, Rasul angkat tangan buat orang yang putus tali silaturahmi Pak. Itu Rasul. Kalau untuk Bapak ngaji ke majlis-majlis zikir, majlis istighosah, majlis ulama tasawuf, tapi putus silaturahmi sama tetangga, putus tali silaturahmi sama saudara, jangan diharap Bapak dapat berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muhabaib mana kayak Bapak? Kiai mana kayak Bapak? Rasul sendiri aja angkat tangan Pak. Paham Pak? Itu Pak. Wa'lam, ketahuilah dalam hadis itu, anna rahmatullah, sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tanzilu, mau bakalan turun di kaumin, buat kaum pihim, di dalam kaum tersebut qati'ur rahim, ada yang putuskan dari silaturahmi. Percuma Pak. Bapak ngaji setiap hari, ibu ngaji setiap hari taklim hadir, tapi sama saudara kagak akur, sama tetangga kagak nanya, percuma. Makanya barometer keukuran iman kita itu akur sama saudara, akur sama tetangga, dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga mulia di hadapan umat manusia. Buat apa kita mulia di hadapan manusia tapi kita hina di hadapan Allah? Allah belem. Tumpah jari nur batu baik. Kasih syarat. Ya lah ya. Iya, 5 menit lagi. Iya. Tenang, Pak. Pertama itu nanti. Ya. Walaupun kita masih zikir, dekat sama alim ulama, dekat sama kiai-kiai, percuma. Percuma kalau putus silaturahmi. Ini hadis ini, lihat layu jalan sini, jangan duduk sama saya. Sehingga ada yang berdiri, yaitu siapa? Seorang laki-laki di halqatil aqsa, yaitu di ujung. Lama-lama terus sampai 3 kali ngomong, nggak tahu tadi di atas di ujung, baru berdiri malu-malu gitu. Keluar dia, udah keluar, datang lagi ke majlis. Mana anda, siapa ente? Apa malaka, apa yang terjadi buat kamu? Kama kola, apa yang disampaikan Rasulullah, kul kolta bila dikulta, yang kamu sampaikan ya Rasul, saya li kolitan. Ada itu kolatan, saya datang ke bibi saya. Ya, kenapa? Karena berselisih sama bibinya. Dia minta maaf sama bibinya. Fastaghfarat li wa ghafartulah. Saya saling memaafkan.
Tuh kata Rasul, ahsan tak bagus. Idris baru duduk tuh. Itu baru anak saudara. Apalagi sama orang tua. Kalau putus sama orang tua percuma, Pak. Abdullah bin Salam itu koma. Ini hadis tuh, Pak. Di kitab Kutubu Sittah ada, Pak. Semua. Tanya Pak Ustaz. Serajin apapun ibadahnya itu koma, serajin apapun ibadahnya Abdus Salam. Sholat gak pernah tinggalan di belakang Rasul. Perang jihad di jalan Allah, medan perang. Tapi di saat detik-detik terakhir dia gak bisa mengucapkan syahadat. Misalkan Rasul, ya Allah, udah bagian Rasul, ya Allah, misal, tahu bagian. Silakan ya Allah. Dia mah rajin ibadah, dia mah rajin sholat, dia mah selalu hadir pengajian, sholatnya ke jamaah sama saya, ya Allah. Biar ridoin lah ya Allah, kagak bisa. Ibnu Qolma, Abdullah bin Salam kagak bisa. Suruh syahadat, nyebut, ya serius. Akhirnya Rasul ada yang gitu ada Pak, mohon maaf di kampung saya mohon maaf kok nyebut terakhir but istighfar nyebut butan baik demi Allah saya bukan ngarang-ngarang ya. Nah udah begitu akhirnya Rasul kampung Salam atau Ibnu Qoma ini sama, konteks hadisnya sama, Pak. Dia punya orang tua enggak? Punya. Tuh begitu. Akhirnya bininya, emang apa Pok? Begitu Pok, Bang. Terus akhirnya di mana emaknya? Oh di sono Pekayon. Tengokin sama Abu Bakar bawa PCM. Pok anak Pok mau meninggal udah ngapa-ngapain baik. Berakhir mati ge. Tuh. Akhirnya Umar bin Khattab ahli karomal wajah sama baik. Ujung-ujungnya Abu Bakar lagi. Empok dipanggil sama Rasul, anak empok meninggal, susah untuk bersyahadat. Ya, empok jangan taat sama Allah doang, taat sama Rasul. Kalau empok taat sama Allah berarti tidak taat kepada Rasul, maka empok bukan katakan beriman. Tuh diplomatiknya Abu Bakar. Akhirnya itu ibu-ibu mau. Tuh empok lihat. Dilihat ya Allah bener. Abis naik becek ngap ya Pak. Ya Allah rasain loh. Gitu. Akhirnya ridoin Pok. Kagak bisa Rasul. Emang yang bapak Empok gak ridho apa? Saya sakit hati saya Rasul. Tuh sakitnya. Nah, cita-cita gitu. Kenapa dia selalu condong ke istrinya? Mengabaikan kewajiban anak kepada orang tuanya, hak-hak saya terabaikan Rasul, saya nggak makan gara-gara bininya. Ada yang gitu ada? Ya 1 jam mau. Ya mohon maaf deh ya. Dan akhirnya enggak, mohon maaf bini bebek. Ya jangan suka mengekang suaminya. Kalau suaminya berbakti pada orang tuanya, itu ridhonya Allah, ridhonya istri pada suami. Amin. Kalau suami mau bagi jangan dilarang-larang kok. Betul? Ini mah karena suami takut istri mau bagi orang tua nyumput Bang. Pengen ngasih gorengan supaya kelihatan istrinya, itu gorengan sampai dikebut sih. Bininya kagak ada ngating. Kasih emaknya mak gorengan mak. Dimakan sama emaknya lapar. Udah 3 nyamplung ngasmus. Ini bala-bala kapan dia? Emang apa mak? Ini ada asem-asem dikit. Orang dikempit diketek. Ya, jangan. Jadi gitu aja dimaafin lah. Kalau udah begitu kita bakar deh. Tuh sejauh kasih orang tua sampai yang redo. Walaupun sejolim-jolimnya anak, tetap orang tua kasih sayang. Emang kita, betul? Iya, kita kalau ngasih orang tua ngukur-ngukur dulu, timbang-timbang dulu, betul? Itu. Akhirnya nggak tega anak mau dibakar, ya Rasul saya maafin. Tuh, alhamdulillah dia bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya ini yang saya sampaikan, silaturahmi adalah menjadi suatu simbol kesempurnaan iman kita. Ya level kita, sosial kita tetap jangan memilih.
duduk kita sama siapa, bareng sama siapa, kita tetap ta'ziman wa takriman, memuliakan satu sama lain. Itu menjadi suatu sempurna iman kita dan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya sampai liwat. Bapak Ustaz Haji Anam juga saya mohon maaf. Allahumma afiq wa mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Itu kami persilakan Ustaz Anam untuk mengisi. Bapak Ibu kalau misalnya mau kamar mandi ada sebelah kiri ya, karena suasana agak dingin ini, barangkali pengen kamar mandi dulu, silakan. Silakan Ustaz. Selain Pak Ustaz, beliau ini menjadi petugas haji tahun 2025 mewakili Jawa Barat. Beliau ini juga tinggal di Ujung Harapan di Takwa ya, karena beliau ini menikah dengan cucunya Kiai Haji Nur Ali. Jadi ya kalau Ujung Harapan silakan mampir ke rumah beliau ada di Takwa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan dia yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syukur Anam dari MPD kepada beliau. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid Jami' Nurul Ihsan, mobil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Ihsan Bapak Haji Arifin Harahap SH. Ya, semoga semua para pengurus Masjid Jami' Nurul Ihsan Allah selalu berikan kesehatan dan kekuatan agar selalu bisa istiqomah menjalankan program-program yang ada di Masjid Nurul Ihsan ini. Dan yang kami hormati para asatid, wasatidzah, para ustadzah yang berada di Masjid Jami' Nurul Ihsan ini, mobil khusus Ustaz kita bersama, guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan tausiahnya. Akhirul Karim Mukarram Haji Yusuf Supandi SAG, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan ilmu yang bermanfaat buat kita selalu, agar kita terus disinari keilmuan dalam menjalani kehidupan yang benar dan teratur. Ini kami hormati para Bapak Haji, Ibu Haji, yang insyaallah dengan rasa takdim kami tidak kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa takdim kami kepada Bapak Haji dan Ibu Haji dan para tokoh, para sesepuh, para hadirin jemaah Masjid Jami' Nurul Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kayaknya sudah agak terang. Kita masih terus diberikan kenikmatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan beribu-ribu nikmat yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermuajahah, bisa bertatap muka. Saya lihat satu persatu ini belum ada yang ngantuk. Baik bapak-bapak dan ibu-ibunya ini kayaknya semangat banget ini kayak Ramadan. Ya. Alhamdulillah.
alhamdulillah dengan semangat ini semoga menjadikan wasilah kita turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga tidak menyangka yang hadir baik berjamaah sholat subuh maupun hadir ketika pengajian dari tadi jam 5 sampai sudah mau jam 6 ini. Bahkan nggak tahu nanti sampai jam berapa kan selesainya. Ya, ini sangat luar biasa. Yang hadir masih semangat-semangat, yang hadir bukan warga Kayu Ringin doang ini. Iya. Ada warga Kabupaten Bekasi. Iya. Ada dari kota Kabupaten Bogor itu puncak masuknya itu. Ada juga dari Jawa Timur, Gresik. Ada juga yang dari mana lagi nih yang hadir nih? Solo. Ya, ada lagi juga yang hadir dari Tangsel. Masya Allah, luar biasa ini masjid yang hadir untuk bisa ya dengan tujuan dan niatan ya, bersilaturahmi yang paling inti dan utama, dan kedua ya kita bisa belajar bersama ya. Dan yang ketiga ya, dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan ya, adalah memperpanjang umur. Ya baik, alhamdulillah ini luar biasa dari kesemangatan sholat subuh berjamaah dan juga pengajian yang bisa dibilang ini pengajian rutin yang diadakan di Masjid Jami Nurul Ihsan ini setiap hari Sabtu. Banyak yang hadir, banyak yang apa lagi nih? Banyak yang tidak absen ya. Semoga dengan ini semua ya menjadikan sebuah keistiqomahan kepada kita, yakni keistiqomahan beribadah dan keistiqomahan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah maqalah, al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Ya. Karena istiqomah itu ya, lebih besar ya, atau lebih utama daripada seribu karamah. Yang mana seseorang kalau mempunyai karamah satu aja sudah luar biasa, apalagi kita mempunyai ribuan karamah yang kita miliki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling di sini ya, kami hanya melanjutkan dan hanya sedikit menambahkan saja. Insya Allah tidak terlalu lama-lama ya, biar kita bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas kita yang lainnya. Karena mungkin tadi juga kami rasa sudah banyak sekali apa yang telah disampaikan ilmu-ilmu oleh guru kita ya, yang pada intinya adalah ilmu dalam bersilaturahmi ya. Memang sangat berat ya, kita memperkuat daripada silaturahmi itu. Namun ya, sungguh besar fadilah atau keutamaan daripada kita bisa menjalin ukhuwah kita, baik kepada tetangga, baik kepada keluarga, baik keluarga yang dekat maupun keluarga yang jauh. Memang sangat berat, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya, sudah menjanjikan kepada kita yang sanggup dan siap dan bisa untuk terus menjalin silaturahmi kita kepada sesama manusia. Ya. Kepada sesama manusia di sini bukan hanya sekedar manusia pandang bulu saja. Oh,
dia mempunyai harta benda yang banyak, oh karena dia punya jabatan yang tinggi, oh karena dia A, B, C, banyak tetek pengiknya tadi. Ya. Namun, ya, kita harus bisa menjalin tali ukhuwah Islamiyah kita. Kita terus bisa menyambung silaturahmi kita ya, kepada sesama manusia, maupun apapun derajatnya, maupun siapapun dia, ya, perekonomiannya, maupun siapa dia, sekesel apapun dia kepada kita, sejengkel apapun kita kepada dia. Kalau kita terus kita tanamkan kejengkelan kita terus kepada orang-orang yang kita rasa itu tidak senang, maka ya sudah selayaknya tidak ada jaminan-jaminan kebaikan di dunia ini maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang keberatan tersebut di antaranya janji Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di dunia. Janji Allah Subhanahu wa taala itu juga di akhiratnya Allah, atau akan dihadiahkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, al-ayat. Bahwasannya ketika seseorang yang mengatakan bahwa Tuhannya ini adalah Allah, kemudian mereka tetap beristiqomah dan juga tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada kekhawatiran kepada sesamanya, maka Allah akan menjamin baginya adalah surga. Menyambung silaturahmi harus terus kita bisa atau masuk dalam kategori sifat istiqomah. Itu adalah bagian daripada diantaranya. Tidak hanya menyambung daripada silaturahmi, sebuah keistiqomahan dalam beribadah, sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di musola, atau keistiqomahan yang lain. Jika kita bisa untuk mempertahankan daripada keistiqomahan kita tersebut, itu adalah bagian daripada hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang selanjutnya yakni memang berat kita itu menyambung daripada silaturahmi atau sebuah keistiqomahan kita yang lainnya, karena keberatan tersebut bisa menghadiahkan, bisa membuahkan kepada kita sebuah kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana tadi juga telah dijelaskan, dan juga bahwa di dalam surah Al-Fussilat ayat 30 juga dijelaskan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika. Al-ayat. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan atau akan menurunkan malaikat-malaikat kepadanya, atau orang-orang yang selalu istiqomah, selalu bertakwa kepada Allah, selalu menyambung daripada silaturahmi kita kepada sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya, fadilah daripada kita bisa beristiqomah untuk terus menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita terus bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian daripada amal yang mana amal tersebut
tersebut ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sekarang kita ingin dicintai oleh siapa kalau bukan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya? Apa kita hanya sekedar ingin dicintai sesama keluarga kita saja? Tidak cukup akan hal tersebut. Atau kita ingin dicintai sama orang yang memang telah kita cintai saja, itu tidak cukup. Maka kita harus bisa mencintai kepada siapapun. Kita harus bisa menghormati dan bisa menghargai kepada siapapun. Kita ingat-ingat siapa yang telah kita lukai hatinya, siapa yang telah kita keselkan rasanya orang tersebut. Sudah sepatutnya dan sudah selayaknya kita kejar terus untuk kita bisa lebih baik meminta maaf daripada dimintai maaf. Itulah kurang lebihnya, insya Allah, dari apa yang sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini, dan tambahan-tambahan sedikit yang kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semuanya, bisa bermanfaat kepada kita semuanya, bermanfaat di alam dunia ini, dan juga bermanfaat kelak di yaumil akhir kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Semua yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurang baik itu atas kekhilafan pribadi kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pengusiasnya, tambahan dan ada siang. Kita tutup doa saja ya. Untuk itu kami mohon kepada Pak Ustadz Hasan Farenduri untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para asatidzah, para orang tua, para pengurus masjid dan pemirsa, marilah sejenak kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengajian kita pada hari ini mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat keinginan kita dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badanina, ya Allah sehatkanlah badan kami. Allahumma afina fi sam'ina, ya Allah sehatkanlah pendengaran kami. Allahumma afina fi basarina, ya Allah sehatkanlah penglihatan kami. Allahumma afina fi qalbina, ya Allah sehatkanlah hati kami. Bersihkanlah hati kami dari segala penyakit-penyakit hati yang dapat menghalangi kami untuk mendekat dan mencinta kepada-Mu. Allahumma ya Allah, bantu kami, tolong kami ya Allah, untuk membersihkan segala penyakit hati yang ada di dalam diri kami. Bantu kami untuk membersihkan diri dan dengki,
Bantu kami ya Allah untuk membersihkan sifat sombong dan aku. Bantu kami, tolong kami ya Allah, agar hati kami ini memiliki sifat-sifat yang Kau ridhoi. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami, kepada orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi. Ya Allah, bagi kami yang telah Kau ambil orang tua kami, ampuni dosa mereka ya Allah. Luaskanlah kuburan mereka, jadikanlah kuburan mereka taman daripada taman-taman surga. Pertemukanlah kami pada hari kiamat nanti ya Allah, dengan orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi, di dalam surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan, bersama dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagi kami yang masih Kau berikan kehidupan pada orang tua kami, sehatkan mereka ya Allah, panjangkanlah umur mereka, jadikanlah sisa-sisa umur mereka jadi orang yang taat kepadamu. Allahumma Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa taqarrabana min ba'dihi taqarruban ma'suma wa hdina siratal mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.